Nah, kekurangannya kan nggak mungkin dong. Di balik kesempurnaan pasti ada kekurangan kok. Iya. Nah, dari sebuah C200 nih kok, W204 ini apa kok? Mau beli Mercy 200-300 juta, ya ini. Ini pilihan, salah satu pilihan yang terbaik ya kok ya? W204 atau E-Class W212. Oke. Iya. Jadi, iya daripada beli Avanza. selamat datang di vlog gue dengan gue Rian, dan di vlog gue kali ini teman-teman pastinya mau nge-review lagi. Nah, ini pertama kali nih gue nge-review Mercy C200 keluaran W204 kalau nggak salah, dari ownernya Ko Indra. Nah, pastinya modifikasi, dan kita mau coba kulik-kulik. Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap karena gue takutnya nggak menguasai materi, jadi udah langsung aja deh kita panggil Ko Indranya, ada di belakang kamera. Oke, Ko Indra. Halo. Jo. Thank you, Ko. Iya. Ko Indra, thank you. Halo Permisa. Meluangkan waktu, thank you nih, Ko. Iya, sama-sama. Gitu. Thank you. Ini juga. Sebenarnya sih tadi pagi kita habis cinematic rolling shot juga ya, iya, Ko, ya? Jadi habis syuting. Kepikiran kenapa enggak sekalian di review ya, Ko. Oke. Tapi benar ya, Ko, tadi keluaran W204 ya? W204. W204 iya. ya. Nah, W204 itu untuk yang bagaimana nih, Ko, sharingnya nih, Ko? Karena jadi, jujur aku pribadi agak awam nih kan untuk Mercy, Ko. Jadi W204 itu adalah Mercy C-Class keluaran tahun 2007 sampai 2014. Jadi nggak hanya C200 saja ya, Ko? Iya. Dia ada C180, C200, C250, C300, terus yang paling kencangnya top of the line-nya C63 AMG. Oke. Iya. Wah, ini kayaknya udah, nih harus ini nih berhati-hati nih kalau keselimpet, soalnya udah menguasai banget. Tapi anyway, oke, Ko. Enggak juga lah. Ko Indra memang ambil unit ini C200 khususnya nih, Ko. Ini dari tahun berapa, Ko? Ini beli baru dari 2013. Yang udah facelift. Jadi dari baru, Ko? Iya. Pertanyaannya langsung dimodif apa bagaimana nih, Ko? Iya. Jadi waktu itu begitu ngambil bawa pulang dari showroom, nggak lama ganti pelek. Iya. Ini sebenarnya pura-pura sih. Jadi tadi ngobrol di belakang kamera udah ada bocoran gitu, dan gua agak kaget gitu. Jadi memang dari awal Ko Indra ambil emang udah planning mau langsung udah di modif ya, dan biasanya memang pasti dari velg dulu ya, Ko? Velg dulu, iya. Velg sama ganti diceperin. Siap. Sebelum kita ke undercarriage, dari muka depan ini memang orisinilnya seperti ini kah atau bagaimana nih, Ko? Kalau ini depan masih standar ya, cuman ini yang udah facelift, jadi lampu dia naik ke atas. Kalau yang sebelum facelift dia lampunya kotak. Jadi bawaannya dari orisinalnya? Ini original, iya. Originalnya, dan ini yang udah faceliftnya gitu ya, Ko? Iya. Nah, mungkin grillnya ya. Kalau grill tuh biasanya kan ada juga yang banyak tuh yang lambang Mercy-nya gede. Kalau ini yang model klasik, jadi grillnya garis-garis gini. Terus ada logo Mercy-nya di atas kap mesin gini. Nah, berarti kalau dari depan nggak banyak yang ditatik ya, Ko? Iya. Bahkan masih ori bawaannya. Original, iya. Cuman ini sih kemarin terakhir nih pasang spoiler. Spoiler ini, ya, Ko, ya? Spoiler nih. Lips bawah mungkin maksudnya, spoiler ini ya. Ini kemarin bulan lalu lah. Iya. Pasang ini sama itu wing belakang. Sama wing belakang. Wing belakang. Kalau side skirt kayaknya enggak lah ya. Side skirt enggak standar. Nah, ini tipis-tipis, Ko. Budget nih, Ko. Kalau misalnya kan kali aja ada user mungkin juga pengguna C200 juga gitu. Kalau berkenan misalnya Ko Indra bisa sharing budgetnya ancar-ancar aja. Kalau ini nggak gitu mahal sih. Kemarin ini spoiler depan sama wing belakang habis 5 jutaan udah sama cat, udah sama pasang. Kurang lebih 5 juta ya? Iya. Oke, berarti kita mungkin langsung geser ke minggir sedikit ke sini ya, Ko ya? Iya. Nah, ini kalau udah samping berarti pasti langsung ke area undercarriage nih, Ko? Iya. Apa aja nih, Ko, yang udah digubah nih? Nah, kalau ini dulu awal sih gue pakai pelek ring 19, palang 5 AMG yang palang 5, yang tadi tuh lihat di Mercy E-Class. Nah, jadi cuman pakai 19 kayak kurang gede. Tahun depannya gue upgrade ke ring 20. Ring 20. Ring 20. Nah, ini jadi pakai ring 20.
Depan lebar 8,5, belakang lebar 9,5. 9,5. Terus bannya pakai Toyo, depannya 245 30 20, belakang 255 30 20. Oke. Pernya gue ganti HNR. Jadi profil bannya cukup tipis juga ya? 30, tipis, cukup iya. tipis ya. Mengganggu kenyamanankah kok? Agak keras sih. Lumayan kalau ya, kok. Jalannya bergelombang gitu ya. Oke. Nah, terus juga untuk di area per sekitarnya, apakah potong per kah atau per enggak? HNR itu udah pas, jadi dia sisa 1 jari. Oke. Iya, jadi nggak gue potong. Emang dia cepernya udah lumayan ceper menurut gue kalau tanpa potong. Tanpa potong ya kok ya. Berarti kalau dari area kaki-kaki kayaknya itu aja ya kok. Kaki-kaki udah itu aja. Ya, kok. Nah kalau belakang cuman hanya spoiler aja tadi kok. Wing belakang aja iya. Wing belakang aja ya. Oke, wing belakang aja. Kita intip. Nah, teman-teman, kita udah di area belakang, jadi kayak gini ya kok. Nah, iya, ini kemarin ini baru pasang juga wing belakang nih. Alasan pemilihan wing nih belakang nih. Iya. Oh ya, berarti ralat ya, bukan spoiler ya kok ya harusnya ya? Bisa spoiler juga, bisa wing belakang juga, banyak sih penyebutannya. Definisinya banyak ya kok ya? Iya. Oke. Nah, pemilihannya memang konsepnya apa nih kok? Seperti ini kok. Kalau ini gue demennya agak tinggi sini sebenarnya ya. Biasanya kan wing belakang tuh ya orang suka pasangnya yang simple aja, yang nggak terlalu tinggi. Cuman gue nyari sportinya, tapi nggak terlalu agresif juga. Jadi makanya gue pilihnya ini. Pilihnya yang ini ya. Oke. Agak naik sedikit sih dia emang. Iya. Oke. Berarti kalau untuk di area belakang nggak banyak yang digubah ya kok ya? Iya. Oke, dari eksterior berarti kayaknya itu aja ya kok ya? Eksterior iya. Ini aja ya kok ya? Kalau dari interiornya nih kok? Nah, interiornya ini nih, banyak yang gue robah nih. Ada banyak ya kok ya? Iya. Yuk, kita coba intip yuk, teman. Iya. Oke teman-teman, jadi kita udah di area interiornya nih. Interior. Kok. Nah, area interiornya kira-kira start dari mana nih kok? Iya. Yang udah diubah nih kok? Ini gue robah jadi jok, door trim, sama ini shift knob-nya. Shift knob-nya ya? Iya, sama ini handrest. Nah, ini budget kok, oh ya, anyway, bahannya berarti apa nih kok? Ini bahan auto leather, dia kalau nggak salah leather dari Itali. Leather dari Italia. Iya. Oke. Nah, ini budget waktu itu berapa nih kok? Ini lumayan nih karena banyak yang diganti. Iya. Sekitar 13 sampai 15 juta. Nah, pasti tadi juga kalau nggak salah Ko Indra menyinggung per audioan nih. Audio udah ganti semua. Iya. Nah, audio bagaimana nih kok? Konsep, spesifikasinya. Mau kita lihat di belakang aja? Oke, berarti nyambungnya ke belakang lagi. Langsung ke belakang aja. Oke, kalau untuk ke belakang ya. Untuk di pilar-pilar sih ini masih standar. Standar ya kok ya? Standar aja iya. Oke, justru malah di belakang ya kok ya? Di belakang, powernya kan di belakang. Iya. Speaker sih standar. Iya. Standar ya, oke. Yuk, kita intip teman-teman. Oke, kita ke belakang. Oke, teman-teman, jadi kita di area belakang lagi nih. Tapi kita langsung udah buka dari bagasinya. Nah, ini menarik kok. Jadi boleh di-share dulu kali ya spesifikasinya ke teman-teman. Oke, jadi ini gue pakai subwoofernya JL Audio 12 inch W3, ada 2 biji. Gue custom pakai box gini, pakai lampu-lampu LED. Nah, terus powernya juga gue pakai 2, satu power untuk angkat speaker, satu power lagi untuk angkat subwoofer khusus. Terus pakaiin prosesor. Dan itu semuanya JL Audio? Oh, enggak. Kalau subwoofernya JL Audio, powernya pakai kicker. Oh, power kicker. Oke. Dan untuk prosesornya kok? Lupa ya, Audison atau apa gitu. Audison kurang lebih. Iya, jadi biar bisa nyeting suara ke tengah. Iya. Oke. Dan ini targetnya sebenarnya ke apa nih kok? Memang cuma untuk kenyamanan di dalam aja apa gimana nih? Ini sih gue demen agak SQ tapi yang ngebas dikit lah. Bukan SQ banget. Iya. Lebih apa? Ngebas demennya. Lebih ngebas. Kok. Nah, ini budget waktu itu ngebangun ini bisa kena berapa kok? Ini lumayan ini. 20-an ada. 20-an ya? Iya. Oke. Tapi overall hasilnya oke. Hasilnya bagus. Saya sih senang. Suaranya juga enak, di setting ke tengah semua. Iya. Jadi dengerinnya tuh di dalam enak banget. Oke. Gokil sih, gokil. Iya. Dan tapi yang menariknya juga kenapa pemilihan untuk di area pilarnya itu nggak ada dirubah sama. Justru itu kan Mercy kan gue suka
standarnya itu udah bagus. Jadi gue takut kalau terlalu banyak gue ganti, akhirnya jadi jelek gitu loh. Jadi gue mempertahankan originalnya. Cuman kalau kita nyalain sound systemnya ya kedengeran kenceng gitu soundnya. Tetap enak juga di kuping. Enak. Oke. Jadi jangan sampai mengorbankan tampilannya, originalnya juga. Ya, jadi kalau peraudioan itu aja ya kok? Itu aja kok. Oke, berarti kita mau closing nih teman-teman. Kita pindah. Biasa ritualnya kalau closing di depan kok? Di depan. Oke, siap. Yuk kita pindah ke depan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah mau ke area closing kok. Nah, pastinya gue pribadi seperti di awal tadi gue bilang kok, pengen coba belajar lebih kenal nih tentang Mercy kok. Nah, untuk orang awam nih seperti gue kok, tips untuk memilih gitu untuk dari Mercy ini, ya kita nggak bicara baru ya. Kalau baru pasti semua juga dalam kondisi baik gitu ya kok ya. Kalau misalnya mungkin ada yang mau coba ngambil gitu kok dalam kondisi second, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan kok? Oke, pertanyaan bagus ya. Pertama, kalian mesti tahu kalian mau Mercy-nya tuh yang tipe apa. Terus kedua, sesuaikan dengan budget kalian. Ya, jadi kalau Mercy kayak tahun 2010-an itu udah harganya sekarang mungkin 200-300 juta udah dapet. Ya, kalau kalian yang nggak mau ribet, mau yang spare part-nya murah, C-Class W204 ini boleh jadi pilihan kalian, atau Mercy E-Class W212. Kenapa? Karena dua tipe mobil ini yang dipakai di taksi Silverbird. Oh iya benar. Jadi pertama udah pasti reliable. Karena taksi itu bisa sampai 500 km, 500.000 km km-nya. Iya benar. Terus spare part-nya udah pasti banyak karena dipakai taksi. Jadi spare part melimpah. Mesinnya badak ya, mobilnya sangat reliable. Harganya sekarang 200-300 juta udah dapet. Udah logika yang nggak terbantahkan tuh kok. Kalau udah no brainer sebenarnya, no brainer. Kalian kalau mau ganteng-gantengan mau beli Mercy 200-300 juta, ya ini pilihan salah satu pilihan yang terbaik W204 atau E-Class W212. Oke. Iya. Jadi daripada beli Avanza. Kalau ini udah naik mobil Eropa ya kan. Kameramen ingin berbicara teman-teman di belakang. Tapi belum ada mic-nya, Mas Alvin. Oke, ini masukan bagus banget nih kok. Gitu. Nah, kekurangannya kan nggak mungkin dong. Di balik kesempurnaan pasti ada kekurangan kok. Nah, dari sebuah C200 nih kok, W204 ini apa kok? Nggak pernah rusak ya. Nggak ada kok. Nggak pernah rusak. Paling kemarin ganti aki ya, ganti aki. Tapi aki soalnya nggak mau starter. Emang udah 9 tahun kan? Nah, ganti setelah 9 tahun. 9 tahun. 7 tahun, sorry. Kemarin 2 tahun kemarin gue ganti. Jadi dari baru ganti aki setelah 9 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu gokil sih, gokil. Dan ya itu sih sebenarnya bukan kekurangan sih kok kayaknya. Emang itu kan dipakai kan? Kalau aki, rem gitu dipakai. Benar gitu. Oke, berarti sebenarnya bicara kekurangan kayaknya nggak ada ya kok ya? Nggak ada sih. Oke, itu aja berarti teman-teman. Ko Indra ada yang keskip nggak kira-kira kok? Udah oke. Itu aja ya kok ya? Ritual setiap kontenku kok. Pesan buat teman-teman para modifikator di luar sana, khususnya pengguna C200 apa nih kok? Yang penting kalau bisa kenal komunitas enak ya. Jadi kita bisa diskusi sama teman-teman yang udah pengalaman, bisa kenalin bengkel. Kalau mau servis juga bisa kenalin bengkel. Kalau mau modifikasi bisa kenalin bengkel. Yang pasti jadi kualitasnya udah terjamin karena udah saling kenal. Dan harga mungkin bisa dikasih diskon. Oke. Jadi jangan sungkan bergabung di komunitas. Itu bermanfaat kalau bisa gabung ke komunitas kalau main Mercy. Oke deh. Berarti itu aja teman-teman konten kita kali ini bareng sama Ko Indra. Ko Indra, thank you banget kok. Thank you, Rijo. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya kok. Karena ada lagi sebenarnya. Kalau yang satu lagi tipe apa kok? E-Class W212. E-Class. Oke. Nanti kalau kita ada waktu senggang lagi kita konten lagi tuh ya. Boleh. Kita kulik-kulik lagi. Karena ada banyak yang diganti juga ya kok. Itu lumayan. Ada lumayan diganti. Oke teman-teman. Jadi itu aja konten gua hari ini bareng dengan Ko Indra. Sekali lagi thank you Ko Indra, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Thank you. Pesan gue buat teman-teman di luar sana masih tetap sama, walaupun sekarang sudah menuju endemi, kameramen berusaha mengalihkan dengan mukanya. Pesan gue tetap sama buat teman-teman di luar sana, stay healthy, stay safe, and bye-bye.